Halo sobat muda, kembali lagi di channel Ilmuwan Muda. Kali ini bersama Ayem akan melanjutkan bedah skripsi jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan sekarang bab 3-nya. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton video bab 1 dan bab 2-nya, silakan tonton dulu biar bisa nyambung di pembahasan bab 3 ini. Sebelumnya selalu Ayem ingatkan buat kalian yang belum subscribe channel Ilmuwan Muda, buruan deh untuk segera subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Penasaran? Oke, langsung saja tonton video berikut ini. Cekidot. Oke teman-teman, kita akan langsung membahas bab 3 ya. Bab 3 itu biasanya disebut juga metodologi penelitian atau kerangka penelitian. Kali ini bab 3-nya disebut dengan metodologi penelitian. Oke, apa saja isi dari bab 3 ini ya? Yang pertama bagian A, jenis dan pendekatan penelitian. Lalu yang B, ada metode pembelajaran online. Lalu yang C, kehadiran peneliti. Lalu yang D, lokasi penelitian. Kemudian yang E, data dan sumber data. Lalu yang F, teknik pengumpulan data. Lalu yang G, analisis data. Dan yang terakhir yang H, pengecekan keabsahan data. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, A, jenis dan pendekatan penelitian. Berdasarkan judul yang diambil penulis ya, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, di mana peneliti ini mempunyai ciri khas yang terletak pada tujuannya, yaitu mendeskripsikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan strategi guru IPS dalam membentuk karakter disiplin siswa kelas 7 di MTS NU Pakis Malang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata. Selanjutnya bagian yang B, yakni metode pembelajaran online. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, penelitian di sekolah pun terhambat. Tetapi dengan keterbatasannya, kita masih tetap bisa melakukan penelitian ini dengan secara online dan kita harus berdiskusi terhadap pihak sekolah terlebih dahulu. Kalaupun disetujui dengan adanya penelitian online ini, jadi kita bisa wawancara memakai teknologi yang sudah modern dengan menggunakan VC atau video call ataupun dengan menggunakan Google Zoom. Lalu poin selanjutnya yang C, kehadiran peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal itu dilakukan karena jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebagaimana yang digunakan dalam penelitian klasik, maka sangat tidak mungkin mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu, hanya manusia sebagai alat sejarah yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, pada waktu di lapangan, peneliti berperan serta pada situs dan mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan di lapangan. Kemudian poin selanjutnya yang D, yakni lokasi penelitian. Lokasi penelitian merupakan objek yang sangat penting dari sebuah penelitian. Karena dari lokasi penelitian ini, seorang peneliti mendapatkan data-data sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian yang telah ditentukan. Penelitian ini dilakukan di MTS NU Pakis Malang dan MTS ini terletak di Jalan Bunut Wetan nomor 986 Kecamatan Pakis Malang. Peneliti memfokuskan penelitian pada guru IPS dan siswa kelas 7 di MTS tersebut. Peneliti tertarik mengambil lokasi penelitian di MTS NU Pakis Malang ini karena madrasah ini merupakan madrasah yang menerapkan pendidikan karakter dalam proses pembelajarannya. Hal ini juga dilaksanakan pada mata pelajaran IPS di kelas 7. Lalu poin yang E, data dan sumber data. Menurut Suharsimi Arikunto tahun 2002, sumber data adalah subjek di mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Dalam penelitian ini, data-data diperoleh dari dua sumber, yakni yang pertama, data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, diamati dan dicatat secara langsung seperti wawancara ya, misalnya wawancara kepada kepala sekolah,
waka kurikulum, guru ilmu pengetahuan sosial dan siswa. Kemudian observasi data primer didapatkan dari wawancara kepada satu guru IPS kelas 7 MTS NU Pakis Malang dan beberapa siswa kelas 7 MTS NU Pakis Malang. Lalu yang kedua yakni data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai keterkaitan dengan masalah yang diteliti, meliputi literatur-literatur yang ada pada buku teks, penelitian terdahulu, dan lain-lain. Kemudian poin selanjutnya yang F, yakni teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dikumpulkan pada setting alamiah. Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti dapat menggunakan 3 teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, bagaimana sih maksud dari teknik pengumpulan data ini ya? Kita coba breakdownnya. Yang pertama, observasi. Observasi adalah proses pengantaran dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi itu menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalannya, reliabilitas, dan kesahihannya atau validitasnya. Lalu yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai dari pihak guru ataupun siswa di MTS NU Pakis Malang yang terlibat langsung dengan proses pembentukan karakter. Kemudian yang ketiga yakni dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Menurut Ari Punto, sebagaimana dikutip oleh Heri Jauhari tahun 2007, mengatakan bahwa dokumentasi berasal dari kata dokumen yang memiliki makna barang-barang tertulis atau arsip-arsip yang berkaitan dengan penyelidikan. Lalu lanjut ke poin selanjutnya yakni poin G, analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja spirit yang disarankan oleh data. Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka langkah selanjutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi atau ringkasan inti. Lalu langkah berikutnya menyusun dalam satuan-satuan. Satuan-satuan ini yang kemudian dikategorikan sambil membuat pengkodean. Tahap terakhir dari analisis data ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Dari penelitian ini terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari informan kunci yaitu guru mata pelajaran IPS dan siswa. Informasi disusun secara sistematis agar mendapatkan gambaran dan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu strategi guru IPS dalam membentuk karakter disiplin siswa kelas 7 di MTS NU Pakis Malang. Lalu yang kedua, penyajian data. Menurut Matou dan Huberman tahun 1992, membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang sudah direduksi dan diklarifikasikan berdasarkan kelompok masalah yang diteliti memungkinkan adanya penarikan kesimpulan atau verifikasi, sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan dari strategi guru IPS dalam membentuk karakter disiplin kelas 7 di MTS NU Pakis Malang. Kemudian yang ketiga adalah verifikasi atau menarik kesimpulan. Verifikasi adalah suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif.
atau juga upaya-upaya luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Ini menurut Matthew dan Huberman tahun 1992. Kemudian poin selanjutnya yang H, pengecekan keabsahan data. Untuk memperoleh tingkat keabsahan data, teknik yang digunakan yaitu antara lain yang pertama, ketekunan pengamatan. Ketekunan pengamatan yaitu serangkaian kegiatan yang dibuat secara terstruktur dan dilakukan secara serius dan berkesinambungan terhadap segala realistis yang ada di lokasi penelitian, dan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur di dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau peristiwa yang sedang dicari, kemudian difokuskan secara terperinci dengan melakukan ketekunan pengamatan mendalam. Maka dalam hal ini peneliti diharapkan mampu menguraikan secara rinci berkesinambungan terhadap proses bagaimana penemuan secara rinci tersebut dilakukan. Yang kedua yakni triangulasi data. Triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang terkumpul untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data-data tersebut. Hal ini dapat berupa penggunaan sumber, metode penyidik, dan teori. Ini menurut Matthew dan Huberman tahun 1992. Dari berbagai teknik tersebut cenderung menggunakan sumber sebagaimana disarankan oleh Patton, yang berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan bentuk kualitatif. Untuk itu, keabsahan data dengan cara sebagai berikut. Yang A, membandingkan hasil wawancara dan pengamatan dengan data hasil wawancara. Lalu kemudian yang B, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen. Lalu yang ketiga yang C, membandingkan apa yang dilakukan orang secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Kemudian yang ketiga, diskusi teman sejawat. Diskusi teman sejawat yakni saling berbagi informasi dengan sesama teman yang lebih memahami dan bisa memberikan masukan ataupun sanggahan sehingga dalam penelitian nanti dapat memantapkan hasil penelitian yang ditulis. Terkait pengecekan keabsahan data berikut kita tampilkan tabelnya tabel 3.1. Pengecekan keabsahan data. Di sini bisa kita lihat teman-teman di rumusan masalah, misalkan 1, bagaimana bentuk karakter disiplin siswa di kelas 7 di MTS NU Pakis Malang. Metodenya interview. Jadi interviewnya apa saja program-program dalam pembentukan karakter disiplinnya. Lalu yang kedua, bagaimana bentuk-bentuk karakter disiplin yang ada di kelas Anda. Seperti itu pertanyaannya. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana strategi guru IPS dalam membentuk karakter disiplin siswa kelas 7 di MTS Pakis Malang. Ini menggunakan metode interview dan observasi. Yang pertama, bagaimanakah strategi Bapak atau Ibu sebagai guru IPS dalam membentuk karakter disiplin pada siswa? Lalu yang kedua, melihat bagaimana guru menerapkan sikap disiplin di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian rumusan masalah yang ketiga, apa saja faktor pendorong dan penghambat guru IPS dalam membentuk karakter disiplin siswa kelas 7 di MTS NU Pakis Malang? Metode yang digunakan adalah metode interview jadi menggunakan pertanyaan. Apa saja faktor penunjang dan penghambat dalam pembentukan karakter siswa? Kemudian ada juga kolom keterangan teman-teman. Di sini kalian bisa mengisikan bagaimana keadaan atau informasi tambahan pada saat kalian mencari data atau mengambil data pada penelitian ini Oke, seperti itu. Oke, sobat ilmuwan muda, itu tadi adalah pembahasan bab 3 skripsi pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Bagi teman-teman yang masih kebingungan atau masih ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan, langsung saja tanyakan di kolom komentar. Dan apabila menurut sobat ilmuwan muda video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Ayem. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Bye-bye. Oke teman-teman, kita akan langsung membahas bab 3 Bab 3 itu biasanya disebut juga metodologi penelitian atau kerangka penelitian. Kali ini bab 3-nya disebut dengan metodologi penelitian. Oke, apa saja isi dari bab 3 ini Yang pertama, bagian A, jenis dan